Tepat di pintu masuk, terlihat para kesatria kekaisaran Rosguard telah menunggu mereka. Para kesatria yang mengetahui keberadaan pahlawan di tempat ini memberitahu bahwa komandan mereka yang sedang bertarung dengan pasukan Raja Iblis meminta pahlawan untuk membantu mereka dalam pertempuran. Tepat ketika saya mengetahui lokasi tempat yang dimaksud, ia langsung terbang hendak pergi. Namun sebelum itu, salah satu prajurit memberitahu musuh yang akan mereka lawan adalah Belbup, iblis yang menyamar dalam wujud lalat. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung pergi. Namun setibanya di tempat yang dimaksud, mereka dikagetkan dengan banyaknya musuh dalam wujud lalat raksasa. Melihat hal itu, saya memutuskan agar mereka mengintai terlebih dahulu. Setelah melihat komandan pasukan lalat yang bisa dipastikan sangat kuat, terlihat juga pasukan Rosguard yang menyerang menggunakan panah. Namun meskipun begitu, pasukan lalat dapat dengan mudah menghindar, serta membawa pasukan Rosguard ke udara untuk dijatuhkan. Setelah kekalahan pertempuran tersebut, mereka menghampiri pasukan Rosguard yang dipimpin oleh Rosa, putri dari Raja Kerajaan Rosguard, sekaligus penerus kekaisaran selanjutnya. Rosa kesenangan bukan main melihat Dewi serta pahlawan yang datang menyelamatkan dunia. Namun tidak bagi pasukannya yang telah mengalami kekalahan. Maka dari itu, mereka kembali untuk mengadakan rapat dengan para pahlawan mengenai pasukan lalat. Setibanya di benteng Olga, kita diberitahu bahwa tujuan pasukan lalat menyerang, yaitu memancing pahlawan ke tempat ini. Selain itu, pasukan lalat tidak akan berani menyerang ke benteng Olga dikarenakan adanya tuan perang, orang terkuat dalam kerajaan. Namun meskipun kuat, tuan perang memiliki alasan tersendiri tidak bisa meninggalkan ibu kota. Setelah sampai di ruangan rapat, terlihat para petinggi beserta Rosa telah menunggu. Namun sebelum itu, saya ingin memastikan keselamatan semuanya. Ia beranggapan bahwa mungkin saja anak buah Raja Iblis ada di antara mereka. Lebih buruknya lagi, jika mata-mata tersebut tidak ada di sini, kemungkinan tempat ini telah dipasang beberapa peledak. Namun yang pasti, menurut saya ada seseorang yang menguping mereka di langit-langit. Percaya dengan perkataan tersebut, Rosa memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa. 10 menit kemudian, setelah 30 prajurit mencari ke berbagai sisi, mereka tidak menemukan adanya mata-mata maupun peledak. Bahkan sedikit debu pun tidak ada. Jengkel dengan kemungkinan-kemungkinan yang diucapkan saya, Rosa beranggapan bahwa rapat ini tidak ada gunanya. Ia menyarankan agar mereka serta pahlawan langsung menyerbu sarang lalat. Setuju dengan hal tersebut, lebih tepatnya yaitu tidak ada gunanya rapat ini. Saya telah mengetahui tindakan apa yang harus diambilnya, yaitu pulang untuk latihan. Ia harus berlatih dengan sempurna di alam suci sebelum mengalahkan pasukan lalat dalam waktu 3 hari atau 1 jam di dunia ini. Selain itu, setelah mengamati, saya beranggapan bahwa saat ini mereka tidak memiliki peluang kemenangan. Mendengar bahwa saya hanya mengamati serta diam ketika prajuritnya dibantai, Rosa sangat marah dengan saya. Ia beranggapan bahwa saya tidak memiliki perasaan, serta tidak pantas menjadi seorang pahlawan. Akan tetapi saya mengatakan bahwa prajurit Rosa bukanlah terbunuh, melainkan Rosa sendiri yang membunuhnya, karena kurang strategi. Murka dengan perkataan tersebut, Rosa langsung menampar saya. Namun setelah berkali-kali tertampar, sembari menangis Rosa mengatakan akan menyerbu sarang lalat sendirian. Tidak memperdulikan hal tersebut yang membuat Rosa mengerang seperti anjing, mereka kembali ke alam suci. Setibanya di alam suci, saya membenci pikiran Rosa karena dia terus menyerbu maju saat tidak ada peluang kemenangan, serta tidak memikirkan korban yang ditimbulkannya. Apapun itu, setelah memikirkan cara mengalahkan pasukan lalat, mereka menemui seorang dewi pemanah bernama Mitis untuk diminta diajari memanah. Sebelum itu, saya juga meminta diperlihatkan menembak banyak anak panah sekaligus. Akan tetapi, Mitis mengungkapkan bahwa hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Namun meskipun begitu, ia memperlihatkan cara menembak cepat secara berurutan sembari memperkirakan jarak pada sebuah pohon. Setelah memperlihatkan skill memanahnya yang diklaim manusia mustahil melakukan skill barusan, Mitch bersedia melatih saya asalkan ia sudah berlatih cara menggunakan busur. Maka dari itu, saya meminta pada Lulu untuk memperlihatkan cara mengeluarkan busur api. Dan hebatnya, saya langsung paham cara mengeluarkan panah api yang diperlihatkan Lulu, serta cara melepaskan anak panahnya tepat sasaran. Melihat hal itu, Mitis memutuskan agar mereka segera berlatih. Kemudian Rista membawa Mas serta Lulu agar dilatih oleh dewi lain. Tepat ketika itu, muncul Cerseus yang tengah berjalan.
Melihat Rista, ia sedikit panik mengetahui saya telah kembali ke alam suci. Hal tersebut dikarenakan setelah saya mencapai cinta Adenela, Adenela kerap mengamuk secara membabi buta serta berniat menghabisi saya. Mendengar hal tersebut, mereka menemui Arya untuk mencari solusi. Namun sebelum itu, ketika Arya melihat Mas serta Lulu, ia menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan yang tertidur. Dan karena Arya merupakan Dewi Penyegel, ia bisa melepaskan kekuatan yang tertidur dalam tubuh Mas serta Lulu. Sedangkan Rista yang mencari solusi atas masalah saya dan Adenela, memutuskan pergi mengunjungi Adenela. Setibanya di tempat yang dimaksud, terlihat tulisan Adenela yang ingin menghabisi saya. Lebih buruknya lagi, Adenela muncul serta menyadari bahwa adanya Rista di alam suci menandakan saya juga telah kembali. Dan tanpa membuang waktu lagi, Rista menghampiri saya yang tengah latihan untuk mengajaknya pergi besok hari, serta memperingati agar menghindari Adenela. Namun sial, ternyata Adenela telah berada di belakang Rista. Ia langsung mengeluarkan pedang untuk menghabisi saya. Akan tetapi saya menghampirinya seperti tidak memiliki kesalahan. Dan setelah saya merapikan rambut Adenela yang berantakan, Adenela yang terlihat luluh pada saya langsung memaafkan kesalahannya. Setelah permasalahan itu selesai, Rista kembali menghampiri Arya yang telah selesai melepas kekuatan terpendam Mas dan Lulu. Mas memiliki kekuatan mengubah tubuhnya menjadi naga, meskipun belum sempurna. Sedangkan Lulu memiliki skill support mempercepat objek, serta memperlambatnya. Dan singkat cerita, setelah saya mengucapkan persiapannya telah sempurna, mereka langsung menuju ke dunia Six. Namun setibanya di dunia Six, salah satu bawahan Rosa memberitahu bahwa Rosa telah pergi sendirian menuju sarang pasukan lalat. Mengetahui hal itu, mereka langsung bergegas pergi. Setibanya di tempat yang dimaksud, dari kejauhan mereka melihat Rosa sedang menaiki sarang lalat. Tidak ada pilihan lain, saya akan menjadikan Rosa sebagai umpan untuk menghabisi Jenderal Belbup dari kejauhan. Namun sial, muncul bawahan Rosa yang membuat tempat persembunyian mereka ketahuan musuh. Lebih buruknya lagi, Rosa secara terang-terangan mengajak Belbup berduel yang membuatnya dibawa ke atas langit. Melihat hal itu, saya mengubah rencana dengan menyuruh Rista terbang mengalihkan perhatian Belbup dengan cara mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat cerah. Setelah Rista berpapasan, Rosa menanyakan keberadaan saya yang telah melakukan latihan. Belbup pun membawa Rosa ke tempat yang lebih tinggi karena menyadari bahwa saya pasti melakukan latihan pemanah. Dirasa mereka sudah cukup tinggi serta mustahil bagi saya memanahnya dari jarak itu. Belbup hendak melempar jatuh Rosa. Namun sebelum itu, Rista mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat cerah. Dan setelah ucapan tersebut, sebuah anak panah melesat, melepaskan genggaman Belbup terhadap Rosa yang langsung ditangkap oleh Rista. Belbup pun sangat terkejut mengetahui saya mampu melepaskan anak panah dari jarak yang mustahil. Dan tepat ketika itu, muncul 7 tembakan anak panah lagi yang dapat dengan mudah dihindari Belbup. Menyadari keberadaan saya, ia pun langsung menghampirinya yang ternyata bersembunyi di balik awan. Akan tetapi terlihat perut Belbup yang berlubang sebagai anak panah tadi yang berubah menjadi burung sihir dan terbang kembali. Dengan begitu Belbup dapat dikalahkan dengan mudah. Setelahnya, meskipun enggan, Rosa berterima kasih kepada saya dengan terpaksa. Kemudian saya yang mengetahui Mas serta Lulu mendapatkan skill baru akan menghabisi pasukan lalat yang tersisa. Dengan cara Lulu yang mempercepat gerakan saya yang membantai lalat, serta Mas juga dipercepat untuk mengumpulkan mayat lalat. Setelah membakar seluruh mayat lalat, sebelum pergi Rosa memberitahu bahwa di kuil desa Izale terdapat baju zirah legendaris yang akan membantu mereka mengalahkan Raja Iblis. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung menuju ke tempat yang dimaksud, hanya untuk mendapati desa Izale telah sepenuhnya menjadi lautan api diakibatkan oleh sebuah monster. Tepat di sebuah bangunan yang sebelumnya adalah toko peralatan, saya berusaha menyelamatkan seorang kakek yang mengaku bahwa dirinya lah yang memanggil sang monster untuk menghancurkan desa ini beserta zirah legendaris. Dan dia adalah Raja Surgawi keempat pasukan Raja Iblis bernama Kilkapul. Tanpa adanya pedang Isak Sion serta hancurnya baju zirah legendaris, peluang saya sebagai pahlawan dalam mengalahkan Raja Iblis sangat rendah. Kemudian Kilkapul menarik makhluk panggilannya serta melakukan ritual untuk merubahnya menjadi roh kematian. Dan terlihat status roh kematian tersebut sangat berantakan dan juga tidak normal.
Apapun itu, setelah saya menyerang yang membuat roh kematian berubah menjadi dua, saya meminta pada Rista untuk membuka portal ke alam suci. Ia pun menggunakan skill apinya untuk mengalihkan perhatian, serta melempar mereka satu persatu ke alam suci. Setibanya di alam suci, saya mengaku bahwa dirinya terluka sangat parah, serta meminta agar diobati. Namun setelah diperlihatkan, ternyata itu adalah sebuah goresan. Apapun itu, sang roh kematian yang menerobos dimensi berhasil mengikuti mereka. Dan pada titik ini, saya terlihat pasrah karena tidak mengetahui cara mengalahkan roh kematian. Namun beruntungnya, para dewa alam suci langsung berkumpul untuk bertarung. Selagi para dewa bertarung yang meskipun serangan mereka tidak mempan, terlihat saya sekuat tenaga melarikan diri. Melihat hal itu, Rista, Mas, dan Lulu juga ikut melarikan diri. Sedangkan roh kematian yang telah mengalahkan 3 dewa barusan berusaha mengejar mereka. Dalam pelarian itu, berbagai dewa tidak mampu menghadapi sang roh kematian. Tepat ketika saya bertemu dengan Adenela, ia langsung menyuruhnya menghadapi sosok yang mengejar mereka Meskipun begitu, mereka kembali berlari sekuat tenaga. Saya memberitahu bahwa ada satu dewa yang mampu menghadapi makhluk itu. Dewa tersebut biasanya melukis di atap kuil, yaitu Valkyrie. Tepat ketika roh itu menyerang ke arah saya yang berhasil dihindari, serangan tersebut seketika menghancurkan lukisan Valkyrie yang membuatnya sangat murka. Valkyrie dengan cepat menghancurkan kepala roh kematian. Namun meskipun begitu, roh tersebut dapat kembali bangkit. Bahkan dengan menggunakan rantainya, sang roh kematian tidak dapat dihentikan. Tidak ada pilihan lain, Valkyrie menggunakan skill pamungkasnya, yaitu Valhalla Gate. Teknik penghancuran yang diarahkan langsung pada musuh, teknik suci yang telah melampaui hukum norma. Dan konsekuensi dalam penggunaan teknik tersebut adalah nyawa penggunanya. Namun dikarenakan Dewi adalah makhluk abadi, Valkyrie tidak akan mati ketika menggunakan teknik tersebut. Melihat hal itu, saya menyadari bahwa Valkyrie lah satu-satunya dewi yang bisa melatihnya. Tidak ada pilihan lain, Valkyrie setuju untuk melatih saya di kamarnya 10 menit lagi. Akan tetapi, ia tidak akan mengajari teknik Valhalla Gate, karena itu akan membunuh saya seketika dikeluarkan. Sedangkan Mas serta Lulu juga akan berlatih bersama Arya. Sebelum itu, saya mengeluarkan pecahan jirah legendaris yang diambilnya tadi, untuk disintesiskan dengan ramu Rista serta pedang platinumnya. Kemudian Dewi Ishtar memanggil Rista untuk memberitahu bahwa pasukan Raja Surgawi keempat mulai bergerak untuk menjatuhkan kepemimpinan kerajaan Rosa. Maka dari itu, keesokan harinya Rista menghampiri Arya, dan terlihat kini Mas serta Lulu telah menyempurnakan skill terpendam mereka masing-masing. Setelahnya, mereka semua menemui saya bersama Valkyrie yang sedang melakukan hal jahat. Kecewa melihat hal tersebut, Rista memperlihatkan boneka yang susah payah ia buat menggunakan rambutnya sendiri yang akan diberikan kepada Seiya. Mengetahui bahwa Rista melakukan hal gila untuk Seiya, Valkyrie memutuskan untuk pergi. Setelahnya, Seiya memberitahukan bahwa ia bersama Valkyrie sedang berlatih teknik penghancuran, tidak seperti yang mereka pikirkan. Apapun itu, setelah menyimpan boneka rambut Rista, mereka memutuskan pergi ke dunia Six. Namun anehnya, Seiya tidak mengatakan bahwa persiapannya telah sempurna. Setibanya di dunia Six, terlihat pasukan Raja Surgawi keempat bernama Erase akan berperang dengan pasukan Rosguard. Namun sebelum itu, Erase maju menantang orang terkuat dari sisi manusia untuk berduel. Ketika Seiya akan maju, kita dibelakang pada sosok yang disebut Tuan Perang, atau lebih tepatnya adalah raja dari kerajaan Rosguard. Ia dapat mengalahkan Erase dengan sangat mudah. Dan yang lebih hebatnya lagi, Tuan Perang mampu menghabisi seluruh iblis hanya dengan sekali tebasan. Kemudian Tuan Perang menemui Rista untuk berterima kasih. Namun sebelum itu, Rista menanyakan mengapa orang sekuat Tuan Perang tidak ikut serta dalam mengalahkan Raja Iblis. Belum sempat menjawab, Tuan Perang tiba-tiba berubah menjadi bayi. Itulah mengapa ia tidak bisa meninggalkan ibu kota.